Yang pertama, dampak ekonomi. Dampak ekonomi akibat tindak pidana korupsi akan berakibat terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktivitas, hingga rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Korupsi bertanggung jawab terhadap lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Kondisi negara yang korup akan membuat pengusaha multinasional meninggalkan negara tersebut. Karena investasi di negara yang korup akan merugikan negara itu sendiri karena memiliki biaya siluman yang tinggi. Negara yang korup menimbulkan produktivitas yang semakin menurun. Hal ini terjadi seiring dengan terhambatnya sektor industri dan produksi yang berkembang lebih baik. Penurunan produktivitas ini akan menyebabkan permasalahan yang cukup rumit, seperti tingginya angka PHK dan meningkatkan pengangguran, yang akhirnya akan terjadi kemiskinan masyarakat yang cukup luas. Selain itu, rusaknya jalan, ambruknya jembatan, tergulingnya kereta api, dan lain sebagainya merupakan contoh rendahnya kualitas barang dan jasa akibat tindak pidana korupsi. 2. Dampak sosial dan masyarakat. Bagi masyarakat miskin, korupsi mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Pertama, dampak langsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua, dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok, yang seharusnya diperuntukkan guna kemajuan sektor sosial orang miskin melalui pembatasan pembangunan. Hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan yang dapat menimbulkan solidaritas sosial yang semakin langka dan demoralisasi, serta dapat meningkatkan angka kriminalitas. Contoh dampak sosial dan masyarakat: mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya kriminalitas, serta solidaritas yang semakin langka. 3. Dampak terhadap politik dan demokrasi. Dampak masif korupsi terhadap politik dan demokrasi antara lain memunculkan kepemimpinan korup karena kondisi politik yang carut-marut dan cenderung koruptif, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi karena terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif, yudikatif atau petinggi partai politik, menguatnya plutokrasi atau sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal atau kapitalis, hancurnya kedaulatan rakyat yang disebabkan kekayaan negara hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu. 4. Dampak terhadap otoritas pemerintahan. Korupsi tidak diragukan menciptakan dampak negatif terhadap kinerja suatu sistem politik atau pemerintahan. Korupsi mengganggu kinerja sistem politik yang berlaku. Pada dasarnya, isu korupsi lebih sering bersifat personal. Namun, dalam manifestasinya yang lebih luas, dampak korupsi tidak saja bersifat personal, melainkan juga dapat mencoreng kredibilitas organisasi tempat si koruptor bekerja. Sementara itu, dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintah sebagai pengampu kebijakan negara dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. 2. Korupsi menghambat negara melakukan pemerataan akses dan aset. 3. Korupsi juga memperlemah peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Contoh dampak korupsi di bidang otoritas pemerintahan: matinya etika sosial politik, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan, birokrasi tidak efisien. 5. Dampak terhadap penegakan hukum. Dampak masif korupsi terhadap penegakan hukum dapat dirasakan antara lain fungsi pemerintahan yang mandul karena korupsi mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya,
hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara karena bobroknya penegakan hukum di Indonesia. Contoh dampak terhadap penegakan hukum, fungsi pemerintah tidak berjalan, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara, aparat yang mudah dibeli. Baik, tadi merupakan beberapa dampak masif yang akan terjadi akibat korupsi. Oleh karena itu, kami harap dengan mengetahui berbagai dampak tadi kita dapat menjauhi tindak korupsi dalam bentuk apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke acara ngobrol asik kita tentang apa nih, Mas Aprian? Tentang politik santai. Kita akan ngambil malam ini temanya dampak masuk korupsi. Sebelumnya kita mengenalin diri dulu nih. Di sini saya sebagai pembawa acara Aprian, Dan saya Sofian. lalu kita udah kedatangan tamu nih. Coba dong boleh dikenalin satu persatu namanya. Silakan. Ya, nama saya Aji Sutisna. Nama saya Reza Pujanglati. Nama saya Fiskaiza Rahmah. Oke, kita langsung aja biar cepet ya, Persingkat waktu. singkat waktu karena ini ngobrol asik. Kita juga minum ala kadarnya. Minum dulu aja. Kakak-kakak semuanya. Minum dulu aja jadi nggak pegel. Boleh ya? Iya, Biar boleh. santai dulu. Santai dulu. Oke, Mau bahas apa sih kan? kita sekarang pengen nanya yang lagi viral nih. Ya, perhatian Benar, yang ringan-ringan. Apa tuh yang ringan? ringan tuh kasus Korupsi. korupsi. Waduh. Apalagi kita dapat apa materinya dampak masif korupsi. Dampak masif korupsi tuh Bang. Benar. Gimana nih? Kita udah kedatangan 3 narasumber ya. Iya. Kita tanya aja langsung nih. Iya, gitu. Gimana menurut kalian bertiga nih, dampak masif korupsi itu apa sih sebenarnya? Mungkin kalau dibilang dampak masif korupsi ya banyak banget nih dampak-dampaknya ya. Salah satunya juga mungkin kayak tingkat kemiskinan kita ini jadi meningkat nih kalau dari korupsi. Jadi kan kayak istilahnya nih, kalau sebenarnya ada dana dari pemerintah untuk bantuan kayak bantuan sosial kayak gitu kan yang harusnya buat masyarakat yang memang membutuhkan korupsi. Itu jadi gimana ya, udah buat orang miskin yang memang membutuhkan ya itu kan udah peruntukan yang bantuan sosial mas korupsi. Itu kalau kayak gitu gimana tuh Bang April? Gimana tuh bang? Gimana tuh? Nah, udah pasti tuh. Iya. Nah, Habis itu nih, narasumber ya, kita yang bener nih, habis itu. cakep nih. Nah, kriminalitas dia meningkat Bang pastinya nggak sih? Kan gitu. Ya, segala cara dilakukan biar dapat duit ya. Gitu deh pokoknya mah. Gara-gara korupsi nih, pemerintah korupsi sebelumnya. Tiba-tiba rakyat miskinnya dia ya gimana cari duitnya kan susah nih, apalagi kalau itu kan susah ya cari kerjaan zaman sekarang nih. Terdesak kebutuhan. Betul. Tapi segala cara dilakuin. Iya, Nah, betul. itu Ya. yang bahaya tuh begitu tuh. Makanya tuh. Tuh, kalau menurut Kak Piska gimana tuh? Kak Piska. Ya, korupsi ada yang ada kesempatan. Ah, Jadi kalau bener. ada kesempatan ya Bener udah pasti banget. korupsi. Bener banget tuh Bang Aprian ya. Apalagi nih yang lagi viral ya. Temen nih udah tahu nih semua nih. Bang Aprian pasti tahu nih apa nih Bang yang lagi viral Bang. 270 triliun. Masya Allah. Kayak apa? Luar biasa. Kayak banget itu ya. Duitnya kalau dikumpulin beli kerupuk. Waduh. Apa beli bakso? Aku beli bakso. Nah, coba tuh kalau temen-temen kira-kira kalau dapat segitu gimana? Iya. Iya, buat Nah, apa itu jadi gimana nih pertanyaan selanjutnya nih dari kayak gitu, jadi apa yang langkah-langkah kita yang kita lakuin biar kita nggak dampak masif nih jangan sampai terjadi lagi lah di Indonesia, apalagi kita nih kaulah muda nih teman-teman, biar tahu nih teman-teman di sini. Nah, sebenarnya ya yang harus dilakuin ya pencegahannya yang pertama itu mungkin dari Diri sendiri sih. diri sendiri nih, kita jadi kayak integritas kita nih Ya. seperti apa Betul. gitu. Dan memang ya basic
harus dikuatin gitu, kayak mungkin dari dasar agama dulu lah ya buat pagernya. Betul. Ya kan, kayak korupsi itu kan istilahnya kayak nyuri, ya kan? Kalau nyuri, kalau misalnya di agama, semua agama juga pasti mengajarkan kalau mencuri itu nggak baik, berdosa, ya kan? Mungkin ya korupsi gitu ya. Korupsi yang dirugiin bukan satu orang, dua orang, Benar. satu negara, ya kan? Mungkin 270 triliun. Nah itu kalau kita mau ngomongin negara mungkin agak berat ya teman-teman nih, tahu-tahu semua nih ya. Kita kan sebagai mahasiswa nih, apa nih yang kira-kira dampak masifnya nih? Kalau sebagai mahasiswa tuh apa sih biar kita nggak korupsi waktu, apa nih kendalanya nih biasanya? Teman-teman, lagi narasumber nih, kita lagi jalan. Biar masif korupsi di kalangan mahasiswa ini apa? Biasanya dampak masifnya itu apa di kalangan mahasiswa? Apakah dia, kita korupsi waktu aja lah, datangnya telat atau gimana? Ya kan Bang, biasa kan begitu nih. Korupsi ekstrim tapi masih. Titik absen juga masuk kan bang ya? Itu termasuk, benar tuh termasuk. Pasti. Apa nyontek tugas tuh? Masuk Itu teman-teman tahu lah sebenarnya. Tapi insya Allah lah kalau di STIM Bakti Pembangunan insya Allah enggak ya, enggak sama maksudnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan enggak lah. Iya, cuma ya mungkin hal-hal kayak gitu harus dikurangi juga lah, titip-titip absen. Kayak gitu. Karena memang tujuan kita kuliah kan bukan titip absen, benar nggak? Iya, Bang? Kayak ini takutnya nanti kita ke bawah udah masuk dunia kerja, apalagi nanti kalau tembus ke pemerintahan. Takutnya hal sekecil apapun dilakuin dengan cara yaitu Bisa karena sudah terbiasa. bisa karena sudah terbiasa Bang Aprian. Terbiasa ya kita Nggak berasa banget ya, karena memang kita asik nih ya, kan kita ngobrol asik, bener nggak teman-teman? Obrolan kita juga kayaknya panas banget. Panas banget, apalagi tentang korupsi yang 200 berapa Bang? 270. Aduh, gila banget. Beli kerupuk sebudak lebih itu. Coba minum dulu dah. Ayo boleh minum sama-sama. Ayo dah. Bang, ayo Bang dah. Ayo. Iya. Masya Allah. Buat Indonesia lebih maju. Wah, nggak cakep banget tapi. Aduh, rasa alam. Masya Allah. Adem banget. Sirup bukan sembarang sirup ini Bang. Alhamdulillah. Gimana nih, masih panas apa kagak ini kira-kira? Udah adem nih bang. Ada. Itu tuh Bang Aprian tuh yang udah kita tanyain tentang dampak masih korupsi nih teman-teman nih. Benar. Mungkin masih banyak, mungkin kalau mau dilanjutin banyak nih, cuma kita Sampai subuh. sampai subuh, Sampai fajar. sampai ngobrol asik kan ya, bisa ntar kita next time nih selanjutnya ntar ada lagi Nah. waktunya. Kalau sumber kita juga kan Orang-orang sibuk. orang sibuk semua, sibuk. Jadi alhamdulillah nih ada kesempatan waktu kita bisa hadirkan beliau nih semua, ya nggak Bang Aprian? Benar. Semoga teman-teman dapat pembelajaran ya. Amin. Itu khusus buat teman-teman, apalagi untuk kita nih, apalagi kita nih host berdua ya, Iya. Bang. Cakep udah. Mungkin sesi kali ini, Tapi sebelum mau nanya bang, kita diundang pakai baju putih tuh. Kenapa ya? coba Bang Aprian tolong jelasin tuh. Kenapa nih? Kenapa nih? Kita putih. Narasumber kita putih. Kenapa Bang Aprian? Jadi sebenarnya kita berlima itu udah sepakat. Apa yang bersih itu putih itu bersih. Insya Allah. Jadi kita insya Allah akan memutihkan Indonesia Amin. dan membersihkan Indonesia dari korupsi. Jangan sampai Alhamdulillah. noda kecil Bener. dijadikan suatu alasan untuk tidak bersih. Bener. Jadi lambang putih ini insya Allah kita jalanin, apalagi kita sebagai mahasiswa bersih semuanya, kedepannya kita bakal sukses. Benar nggak? Benar. Mungkin dari kami itu aja. Bang Aprian gimana? Terima kasih pada narasumber. Ya, terima kasih narasumber ya. Lebih baik kita tutup aja ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dadah.